Kita sering banget kan dengar soal pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata sekarang ini lagi ada sebuah transformasi besar-besaran yang disebut pembelajaran mendalam. Dan ini bukan cuma soal ganti kurikulum atau ganti buku pelajaran ya, tapi bisa dibilang ini sebuah revolusi dalam cara kita belajar. Oke, tapi pasti kita semua bertanya-tanya, kenapa sih harus ada perubahan sebesar ini? Kenapa sekarang? Apa yang salah dengan sistem yang sudah berjalan selama ini sampai harus dirombak total? Untuk menjawab itu, kita perlu lihat dulu beberapa data yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Sebelum kita membahas solusinya, penting banget buat kita untuk paham dulu masalahnya. Jadi, mari kita mulai dari sana. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh siswa-siswi kita di ruang kelas saat ini? Coba kita lihat grafik ini. Ini adalah hasil PISA tahun 2022, dan angkanya terus terang, cukup bikin kaget. Lebih dari 99% siswa kita ternyata masih berada di level keterampilan berpikir dasar. Sementara yang mampu mencapai level berpikir tingkat tinggi, itu kurang dari 1%. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah potret nyata dari apa yang disebut krisis belajar. Jadi intinya begini, anak-anak kita sudah rajin kok pergi ke sekolah, akses pendidikan sudah jauh lebih merata dibanding dulu, tapi tantangan kita sekarang itu bergeser ke kualitasnya. Mereka memang hadir secara fisik di kelas, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar belajar secara mendalam? Nah, disitulah letak masalah utamanya. Nah, dari krisis inilah lahir sebuah gagasan besar sebagai solusinya, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Sekarang mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep ini? Jadi, apa sih pembelajaran mendalam itu? Menurut definisinya, ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan proses belajar yang, nah ini dia kata kuncinya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya bukan cuma buat mengasah otak, tapi juga mengembangkan diri siswa secara utuh atau holistik. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Pembelajaran mendalam ini bukan sekedar kurikulum baru. Kita kan udah sering ya dengar soal gonta-ganti kurikulum. Coba deh bayangkan, ini lebih seperti kita menginstal sistem operasi yang baru untuk sekolah. Jadi yang diubah adalah fondasi dasarnya, tentang bagaimana cara guru mengajar dan siswa belajar terlepas dari apapun mata pelajarannya. Oke, supaya lebih jelas, yuk kita bedah 3 prinsip inti yang menjadi jantung dari keseluruhan pendekatan pembelajaran mendalam ini. 3 prinsip itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kedengarannya mungkin sederhana ya, cuma 3 kata. Tapi ketiga elemen ini harus ada dalam setiap aktivitas belajar mengajar. Mari kita lihat artinya satu persatu. Yang pertama, berkesadaran. Ini artinya siswa itu belajar bukan karena disuruh, tapi karena mereka sadar dan termotivasi dari dalam diri. Kedua, bermakna. Ini artinya apa yang dipelajari di kelas itu harus nyambung sama kehidupan nyata, ada gunanya. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini juga krusial banget. Belajar itu harusnya jadi pengalaman yang positif dan menantang, bukan malah jadi beban yang menakutkan. Oke, prinsipnya bagus. Tapi gimana wujud nyatanya di kelas? Nah, pendekatan ini mengubah alur belajar siswa menjadi sebuah perjalanan yang baru. Perjalanan belajar ini punya 3 tahapan utama. Dimulai dari memahami, lalu lanjut ke mengaplikasi, dan diakhiri dengan merefleksi. Dan ini bukan cuma proses sekali jalan ya. Ini adalah sebuah siklus yang terus berputar supaya pemahamannya bisa semakin dalam. Yang menarik, 3 langkah ini bukan konsep yang dibuat asal-asalan loh. Kalau kita perhatikan, ini sangat sejalan dengan teori-teori pendidikan yang sudah mapan. Contohnya, taksonomi Bloom. Jadi, prosesnya itu bertingkat. Dari level dasar yaitu memahami, naik ke mengaplikasi. Sampai ke puncaknya di merefleksi, di mana siswa bisa mencipta dan mengevaluasi. Inilah tangga untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke, cukup dengan teorinya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang lebih konkret. Bayangkan, para siswa sedang dapat proyek untuk belajar tentang ekosistem Sungai Ciliwung. Bagaimana 3 langkah tadi diterapkan di sini? Pertama, tahap memahami. Di sini, para siswa membangun fondasi pengetahuannya dulu. Mereka bisa membaca artikel, nonton video, atau diskusi di kelas untuk benar-benar paham konsep-konsep kuncinya, seperti apa itu keanekaragaman hayati atau dampak polusi. Setelah mereka paham, masuk ke tahap kedua, mengaplikasi. Nah, ini saatnya mereka keluar dari kelas, mereka bisa datang langsung ke sungainya, mengamati sendiri kondisinya, bahkan mewawancarai warga sekitar.
Pengetahuan teori yang tadi mereka dapat sekarang dipakai untuk merancang solusi nyata, misalnya membuat proyek pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Dan tahap terakhir yang mungkin paling krusial adalah merefleksi. Proyeknya nggak berhenti begitu saja setelah selesai. Siswa harus mempresentasikannya, menerima masukan, lalu merenung. Apa ya yang saya pelajari dari sini? Apa yang berhasil? Apa artinya pengalaman ini buat saya? Nah, disinilah pengetahuan itu benar-benar meresap dan jadi milik mereka seutuhnya. Tentu saja, perubahan sebesar ini nggak cuma berdampak buat siswa. Peran guru dan bahkan cara sistem pendidikan kita bekerja juga harus ikut berubah. Salah satu perubahan mendasar ada di tujuan akhirnya. Kalau sebelumnya kita kenal profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, sekarang ini dikembangkan menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Dua tambahan barunya ini sangat relevan dengan zaman sekarang, yaitu kesehatan yang mencakup kesehatan fisik dan mental, serta komunikasi, sebuah skill yang vital di era kolaborasi ini. Nah, untuk bisa menghasilkan lulusan dengan profil seperti itu, peran guru juga harus ikut bertransformasi. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, perannya bergeser menjadi seorang aktivator yang memancing rasa ingin tahu siswa, kolaborator yang bermitra dengan orang tua dan komunitas, dan juga pengembang budaya yang menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inovatif. Visi besar dari semua ini sebenarnya terangkum dengan sangat baik dalam kutipan ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan demi meningkatkan kompetensi siswa secara optimal. 3 kata kunci itu selalu kembali, karena memang itulah intinya. Oke, kita sudah membahas semua ini dari awal sampai akhir. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Apa satu gagasan besar yang paling penting untuk kita ingat dari konsep pembelajaran mendalam ini? Kesimpulannya adalah ini, telah terjadi sebuah pergeseran yang fundamental. Fokusnya bukan lagi pada apa yang harus dihafal oleh siswa, melainkan pada bagaimana cara mereka belajar. Jadi tujuannya jauh melampaui sekadar nilai ujian. Tujuannya adalah untuk membangun manusia yang utuh, yang punya karakter, kreativitas, dan ketangguhan untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri belum tahu seperti apa bentuknya. Tentu, perjalanan untuk menerapkan ini semua tidak akan mudah dan pasti penuh tantangan. Tapi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah ini adalah fajar dari sebuah era baru bagi pendidikan di Indonesia? Sebuah era yang lebih baik untuk generasi mendatang kita? Mungkin hanya waktu yang bisa membuktikannya.